Udah ya. Nah, Baik, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana dok? Apa cok? apa? Mau bikin Zoom lagi. Baik, sebelumnya ah, apa cok? Itu sisa berapa Udah waktunya? mulai belum nih dok? Udah, Masih bisa, masih bisa. Udah. udah. Sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 21. Di sini kami akan menjelaskan tentang penerapan model costing pada UMKM Menjahit Barokah. Sebelum itu, izinkan kami memperkenalkan diri. Saya Setiawan Pratama dengan NPM 2401051017 dan kawan saya. Perkenalkan, nama saya Rizal Sultanata Dok, dengan dok. NPM 2401051038. Perkenalkan, nama saya Maufik Ediansa dengan NPM 2401051010. Itu dia uh, kami dan langsung saja kita lanjut ke materi selanjutnya. Ya, izin masuk kawan-kawan. Di sini saya akan menjelaskan tentang UMKM Penjahit Barokah. Jadi, Penjahit Barokah ini dibuka dari tahun 2013. Kebetulan saya tetangga dengan Penjahit Barokah ini nih, dari kecil ya. Uh, Penjahit Barokah ini sekarang punya 5 karyawan tetap dan 5 karyawan tetap, dan sekarang ada 3 mesin jahit. Spesialisnya di Penjahit Barokah ini bisa ngejahit kayak seragam, jas, dan kebaya. Nah, kalau kurang lebihnya pemilik ini pengalamannya dalam menjahit itu 15 tahunan lah. Visinya itu jasa penjahit terpercaya dengan kualitas tinggi dan harga bersaing. Jadi Penjahit Barokah ini eh, melakukan kayak kayak mempunyai misi kayak punya misi kayak bikin kualitas yang tinggi tapi harga tetap murah gitu. Dan misinya layanan cepat, kualitas konsisten, dan sistem catatan efisien. Oke, next. Analisis SWOT. Dok. Jadi SWOT ini yang pertama itu strength atau kekuatan. Kekuatannya itu kayak Jet Barokah ini punya jahitan yang rapi dan konsisten, dan tenaga kerja yang berpengalaman, dan memiliki pelanggan tetap yang terpercaya. Kayak sekolah-sekolah di daerah sini itu punya kepercayaan lebih lah untuk penjahit itu di Penjahit Barokah. Dan produksi yang fleksibel, artinya usaha ini memiliki kualitas hasil kerja yang stabil, tenaga yang andal, dan pelanggan yang loyal. Selanjutnya kelemahan, weakness, yaitu catatan biaya manual, teknologi produksi terbatas, ketergantungan tenaga kerja, dan manajemen keuangan belum tersistem. Jadi pencatatan biaya manual itu kayak catatnya tuh buka laporan kayak masih di buku, jadi dibuka atau di buku catatan biasa. Jadi itu bisa kayak ada kelemahannya, nggak terlalu kompleks lah dibandingin kayak di Excel di Excel seperti itu. Jadi selanjutnya peluang, yaitu opportunities, permintaan baju custom meningkat, kerjasama dengan institusi dan sekolah, promosi lewat media sosial, dan dukungan pemerintah terhadap UMKM. Jadi ada peluang besar untuk memperluas pasar dan meningkatkan penjualan melalui kolaborasi dan promosi digital. Selanjutnya itu ancaman. Ancaman ini ada persaingan konveksi modern. Persaingan konveksi modern ini
seperti kan banyak kayak konveksi-konveksi yang lebih yang lebih terpercaya lah, kayak di pinggir jalan itu banyak kayak modern yang bisa langsung diedit dan langsung bisa jadi gitu, dan harganya yang murah. Jadi itu seperti itu sih. Fluktuasi harga bahan baku, perubahan tren fashion yang cepat, dan seragam sekolah dan ketergantungan pada musim seperti seragam sekolah atau acara tertentu. Jadi di Jad Barokah ini kalau misalnya lagi sedikit yang mesen buat baju di sekolah, itu penurunannya lumayan lumayan signifikan gitu. Jadi nggak seperti pas lagi ada pesanan. Oke, next. Masalah utama ini yang pertama, catatan manual tidak akurat. Biasanya itu biaya dicatat tanpa pemisahan bahan, tenaga kerja, dan overhead. Sistem catatan keuangan yang masih dilakukan secara manual menyebabkan ketidakakuratan data pada biaya produksi. Tidak ada pemisahan antara lain itu seperti kayak biaya bahan baku seperti kain, benang, kancing, dan lain-lain. Biaya tenaga kerja langsung yaitu penjahit perpakaian. Biaya overhead, listrik, sewa, tempat perawatan mesin. Akibatnya pemilik tidak bisa mengetahui biaya sebenarnya per produk, sehingga laporan keuangan menjadi kurang informatif dan sulit dipercaya. Dalam jangka panjang ini bisa menghambat pengambilan keputusan bisnis seperti menentukan harga jual, investasi alat, atau menghitung margin keuntungan. Resikonya tuh bisa salah hitung, dan kalau misalnya masih catatan manual tidak akurat itu resikonya bisa salah hitung dan sulit menganalisis efisiensi kerja dan biaya operasional. Selanjutnya, harga jual berdasarkan perkiraan. Pemilik menentukan harga tanpa perhitungan biaya sebenarnya. Jadi, karena data biaya tidak akurat, maka penetapan harga dilakukan berdasarkan intuisi atau pengalaman, bukan pada analisis biaya produksi yang aktual. Hal ini membuat harga jual bisa terlalu rendah sehingga laba berkurang. Kalau terlalu tinggi juga bisa kalah saing dengan penjahit lain yang harganya lebih murah. Dan tidak adanya sistem costing yaitu perhitungan biaya per produk, membuat usaha sulit menilai efisiensi dan menentukan strategi harga yang tepat. Nah, ini dampak bisnisnya itu bisa potensi kerugian karena harga tidak menutup semua biaya produksi, sulit menyesuaikan harga saat bahan baku naik, dan tidak bisa membuat strategi promosi harga yang rasional. Selanjutnya, sulit evaluasi keuntungan. Tidak dapat diketahui pesanan mana yang paling menguntungkan. Jadi karena biaya tiap pesanan tidak dicatat secara terpisah, pemilik tidak dapat menilai pesanan atau jenis produk mana yang memberikan margin laba yang terbesar. Misalnya, jadi pembuatan jas yang lebih menguntungkan dibanding kebaya, tetapi karena tidak ada data yang valid, pemilik tidak tahu mana yang perlu difokuskan. Jadi ini pemilik itu kayak bingung buat fokusin jas atau kebaya karena catatan biaya itu yang masih yang nggak bisa, yang tidak terpisah gitu. Tanpa data evaluasi, sulit membuat strategi jangka panjang seperti menentukan produk unggulan dan mengatur beban kerja dan mengoptimalkan penggunaan bahan dan tenaga. Dampaknya itu keputusan produksi dan pemasaran bersifat asal-asalan atau reaktif. Tidak ada dasar untuk perencanaan pengembangan usaha, dan laba bersih tahunan sulit diukur dengan akurat. Oke, selanjutnya saya silakan ke moderator. Oke, baik. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang solusi model costing. Oke, di sini saya melanjutkan. Jadi kan tadi ada masalah tuh. Nah, solusinya tuh kita pakai job order costing.
di mana sistem akuntansi biaya itu berdasarkan pesanan pelanggan individu. Yaitu ada 3 ya instrumen dari job order costing itu. Yang pertama itu bahan baku langsung seperti kain, benang, kancing, resleting, dan pelapis. Yang kedua itu tenaga kerja langsung. Tenaga kerja langsung itu kayak tenaga kerja yang eh, berhubungan langsung dengan pesanan. Di sini tuh yang masuk dalam ini adalah upah penjahit per jam atau per pesanan. Yang ketiga yaitu biaya overhead pabrik. Di sini biaya overhead pabrik tuh kayak biaya yang di luar bahan baku dan tenaga kerja kayak seperti listrik, penyusun mesin, sewa atau alat kecil lainnya. Berikutnya itu implementasi kartu biaya pesanan. Nah, di sini kami sudah mendampingi UMKM yaitu melakukan pencatatan biaya dengan menggunakan job order costing. Sebagai contoh itu ada seragam sekolah, di mana seragam sekolah ini satu satu setel dia tuh menggunakan bahan bahan baku langsungnya itu kayak kain katun 2,5 meter dengan harga 85.000 dan benang dan kancing dengan harga 10.000. Selanjutnya tenaga kerja langsungnya itu upah karyawan 25.000 dan biaya overhead pabriknya itu listrik dan mesin penjual mesin sebesar 15.000. Nah, dengan ini UMKM tuh tahu klasifikasi biaya-biaya mana aja yang ada di dalam pesanan tersebut. Jadi UMKM bisa menghitung laba yaitu dengan hasil tadi biaya produksi dari total bahan langsung, tenaga langsung, BOP itu ditotalin jadi biaya produksi. Nah, di sini harga jual seragam sekolahnya tuh 180.000, biaya produksinya 135.000. Jadi laba kotornya itu sekitar 45.000. Dengan ini margin dari UMKM itu sekitar 25%. Berikutnya yaitu hasil implementasi. Hasil implementasinya yaitu 100% akurasi biaya, yaitu perhitungan biaya per pesanan menjadi akurat dan terukur. Jadi perhitungan pada UMKM tersebut tuh bisa terukur karena kita mengelompokkan biaya-biayanya dalam pencatatan tersebut. Yang kedua yaitu efisiensi produk sekitar 30%, pengaturan tugas karyawan lebih optimal sesuai pesanan. Jadi UMKM itu bisa mengatur karyawan-karyawannya sesuai pesanan. Yang ketiga itu kontrol biaya, 25% pemilik dapat memantau dan mengendalikan pengeluaran yang lebih baik. Berikutnya manfaat jangka panjang. Yang pertama itu penetapan harga tepat, harga jual sesuai dengan nilai kerja dan bahan, bukan perkiraan kasar. Jadi dengan menggunakan job order costing, UMKM itu bisa menetapkan harga dengan tepat, di mana harga jual itu sesuai dengan kerja dan bahan. Kayak untuk menentuin marginnya itu bisa kira-kira. Yang kedua yaitu identifikasi pesanan menguntungkan. Pemilik tahu pesanan mana yang paling profitable untuk fokus. Jadi dengan kita tahu tadi biaya produksinya, maka pemilik itu bisa tahu pesanan mana yang paling profitable dengan biaya produksi yang paling minim. Yang ketiga itu pengambilan keputusan lebih baik. Data biaya menjadi dasar strategi bisnis yang lebih matang. Yang keempat yaitu keberlanjutan usaha. Jadi sistemnya itu terstruktur, meningkatkan profesionalitas dan kepercayaan pelanggan.
Oke, selanjutnya materinya yang akan dibaca oleh saya yaitu rekomendasi perbaikan. Yang pertama itu ada otomatis pencatatan. Jadi itu disarankan untuk menggunakan software akuntansi sederhana seperti buku kas agar pencatatan keuangan itu lebih efisien dan dapat mengurangi kesalahan seperti manual dan juga mempercepat proses pencatatan dan memudahkan pelacakan transaksi keuangan. Terus yang kedua ada laporan biaya bulanan. Itu perusahaan itu perlu membuat laporan rutin setiap bulan untuk memantau tren biaya dan upah. Jadi dengan memahami tren tersebut, perusahaan itu bisa melakukan perencanaan keuangan dan pengendalian biaya yang lebih baik. Yang ketiga itu ada pelatihan akuntansi. Jadi milik atau karyawan kunci itu perlu diberi pelatihan dasar akuntansi agar memahami cara mengelola biaya dengan benar dan juga meningkatkan kemampuan analisis keuangan internal dan mengurangi ketergantungan pada pihak luar. Terus yang keempat itu ada sistem insentif. Jadi itu dapat diterapkan sistem seperti bonus berdasarkan jumlah atau kualitas pesanan yang berhasil diselesaikan. Supaya itu lebih memotivasi karyawan untuk bekerja lebih produktif dan menjaga kualitas hasil kerja meningkat. Next. Terus kesimpulan itu kesimpulan dari penerapan job order costing di UMKM Penjahitan Barokah itu supaya meningkatkan akurasi biaya sehingga perhitungan biayanya itu setiap pemesanan itu menjadi lebih cepat dan juga dapat meningkatkan efisiensi produksi karena tugas karyawan itu dapat diatur lebih optimal sesuai kebutuhan pesanan dan lebih profesionalitas saja pengelolaan keuangan dengan sistem pencatatan yaitu lebih terstruktur dan transparan. Terus bagi UMKM-nya itu yang pertama itu dapat mengontrol biaya dengan lebih baik, terus juga lebih menetapkan harga yang lebih akurat dan menurunkan risiko kerugian karena perhitungan dilakukan secara rinci dan sistematis. Terus ada bagi mahasiswanya itu mereka tuh mendapatkan pengalaman praktis dalam menerapkan teori akuntansi biaya dan juga melatih keterampilan profesional dan tanggung jawab sosial dengan terjun langsung membantu UMKM. Dan terakhir itu bagi masyarakat supaya itu lebih menjadi contoh nyata penerapan manajemen biaya modern atau memberikan inspirasi bagi pelaku UMKM lain untuk mengelola keuangan itu lebih profesional. Sekian dari saya. Oke, jadi itulah presentasi dari kelompok kami. Jadi presentasi dari kelompok kami tentang penerapan job order costing di UMKM Penjahit Barokah. Mungkin itu saja. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah, Cok.